Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana hubungan kamu terkini bersama dengan dia, seseorang yang saat sekarang tega ya menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada oke. Berikut di situ Five of Swords reverse, kemudian ada energi dari dan kemudian ada di situ ya. Kemudian hadir energinya dari, kemudian ada di situ. Berikut ada di situ. Oh, ya. Jadi kalau melihat sebenarnya kamu ini tuh tulus ya sama si dia. Jadi walaupun kamu sudah tahu bahwa di saat ini tuh dia menyelingkuhi kamu gitu ya. Dia membagi hatinya, dia membagi hidupnya antara kamu dengan pria lain ataupun wanita lain. Tapi di sini tuh Mari lihat memang karena kamu cinta gitu ya. Karena memang kamu sayang sama dia gitu. Karena kamu memang punya tujuan juga bahwa relationship ini tuh harus menjadi relationship yang long term. Harus menjadi satu hubungan yang, jika ini rumah tangga ya, katakanlah ini harus jadi hubungan yang sakinah mawaddah warohmah gitu ya dalam ikatan rumah tangga. Jadi sehingga kamu bisa aja melepaskan rasa sakit hatinya kamu, marah, sedih, jengkel, takut, cemas, resah, kehilangan harga diri dan seterusnya. Kamu bisa aja melepaskan hal-hal itu. Mari lihat ya. Supaya tentu ya, supaya kamu punya energi. Biar punya energi untuk tetap bertahan dalam relationship ini. Mari lihat kamu bertahan di sini tuh bukan sebab karena kamu, maksudnya gini ya Kak, cinta boleh cinta, tapi bukan yang kayak kamu melekat ke dia. Hancur hidupnya aku kalau aku tanpa dia, gitu ya. Bagaimana aku kalau aku tanpa dia? Enggak kayak gitu sih kamu, enggak. Mungkin aja kamu hanya melihat peristiwa seperti ini tuh sebatas tantangan, gitu loh, ya. Sebatas tantangan yang harus kamu lewati untuk pembuktian apa sih itikat baiknya kamu untuk ke dia gitu ya. Mari lihat. Jadi di sini tuh bukan karena kamu lemah, seolah-olah kayak misalnya kamu tuh wanita tak laku, pria tak laku, hanya dia satu-satunya yang mau sama kamu. Oh, bukan itu ya. Bukannya karena kamu nggak bisa hidup tanpa dia. Sebenarnya tanpa dia pun kamu bisa akan baik-baik saja gitu. Tapi terlanjur kamu ini tuh orangnya sudah bertekad gitu ya. Kamu udah memilih dia dan kamu ingin mempertahankan pilihannya kamu ini sampai titik kuatnya kamu gitu lah. Sampai ambang batas kesanggupannya kamu. Kalau saat ini tuh masih sanggup kamunya. Apalagi kalau kalian berumah tangga ya, sudah berumah tangga dengan dia. Jadi, waduh, aku kan udah menikah sama dia. Nggak bisa dong dalam pernikahan ketemu isu seperti ini, langsung pakai acara mundur, langsung kalah, langsung menyerah. Nggak bisa dong, gitu ya. Nah, makanya di situ kalau Mari lihat kamu yang kayak, udah dah, aku maafin aja dia. Gitu ya, supaya bisa berkelanjutan kembali relationshipnya kalian berdua ini gitu. Kalau Maria nampak ya, ini kan sakral nih pernikahan, sudah disahkan di depan Tuhan, di depan orang tua gitu ya. Nggak bisa aku ini gampang-gampang untuk menyerah. Oh, kami kan sudah punya anak-anak, aku nggak rela nih anak-anaknya aku ini tuh jadinya nggak punya pengalaman didampingi tumbuh kembang menjadi dewasanya tanpa ibu, tanpa bapak. Karena ibu atau bapaknya itu tuh
pergi sama pelakor atau sama pebinor misalnya gitu ya. Nggak mau aku menyerah gitu ya, nggak mau menyerah. Nah di sana aku lebih punya hak daripada wanita itu atau daripada pria itu. Aku ini pacarnya dia. Duluan dengan aku, baru dengan wanita itu atau pria itu. Aku ini loh sudah suaminya dia. Aku ini udah jadi istrinya gitu ya. Aku lebih punya kuasa gitu loh. Aku masih punya tempat gitu ya. Punya tempat yang kuat. Aku tuh dibela sama negara. Aku tuh dibela sama Tuhan gitu ya. Jadi aku nggak mau kalah gitu menghadapi tantangan ini gitu ya. Nah di sana itu kalau mari lihat. Jadi kamu kuat-kuatan lah di sini kalau mari nampak ya, kuat-kuatan untuk bertahan dalam relationship dengan dia. Dan yang hebatnya kalau mari lihat di sini tuh kamu kayak yang bukan hanya menuntut dia, woi kamu tuh udah selingkuh, sini kamu balik. Aku nih loh, gini, sini kamu balik. Kamu ini mau menghancurkan rumah tangga kita, kamu ini mau menghancurkan hubungan pacaran kita. Kamu tanggung jawab ini, perbaiki ini keadaan gitu ya. Kamu nggak kayak gitu kalau mari lihat. Tapi kamu mau yang juga, oke, bareng-bareng. Aku juga akan terlibat untuk mengusahakan relationship kami ini tuh kembali harmonis, gitu, ya kan? Jadi kamu bukan hanya sibuk menggerutu aja. Maaf ini bahasanya Maria, brengsek ini orang, gitu ya. Mestinya dia ini tuh minta maaf sama aku. Mestinya dia ini tuh tahu diri, gitu ya, memperbaiki keadaan, gitu ya. Sambil kamu berisik sendiri di kepalanya kamu, di hatinya kamu, atau kamu sibuk ngomong gitu ya ke tetangga, ke saudara, ke emak bapak, ke mertua gitu ya. Tengok itu tuh dianya. Dia berselingkuh, dia jahat, dia gini, dia gitu. Kamu nggak memilih repot-repot kayak gitu ya. Paling-paling pun kalau ada kerepotannya kamu, itu tuh kayak mikir gimana caranya ya supaya benar-benar bisa terlampaui dengan baik peristiwa perselingkuhan dia ini, gitu ya. Ini udah menodai hubungan kami, ya terutama rumah tangga kan. Ini udah menodai rumah tangga nih. Tapi gimana caranya supaya ini semua tuh kelar, drama-drama kayak gini nih selesai, biar dia mau tertib misalnya, kayak gitu ya. Apa yang harus aku lakukan ya untuk ngebenahi lagi relationship kami, gitu. Gimana caranya biar aku mengingatkan dia akan cintanya dia kepada aku. Kamu lebih kayak gitu sibuknya, bukan sibuk hanya memperkarakan tindakannya dia, nyalah-nyalahin dia, nggak kayak gitu. Gimana biar drama yang nggak enak ini tuh segera berlalu, gitu kamunya ya. Di sana, karena memang kamu ini juga tipe setia ya, kamu tipe setia. Jadi setidaknya kamu setia kepada dirinya kamu sendiri. Aku udah milih dia, gitu ya. Aku udah milih dia sebagai istri, sebagai suami, sebagai pacar, gitu. Aku udah memutuskan. Jadi aku harus memegang keputusannya aku ini tuh sampai titik darah penghabisan, gitu ya. Nah di sana. Namun memang kalau mari lihat, mau nggak mau kamu memang harus tabah ya. Kamu harus tabah dulu lah. Setidaknya untuk nggak tahu lah ya sampai kapan ya. Karena walau itikat baiknya kamu di sini tuh sangat terlihat jelas, gitu. Tapi apakah itikat baiknya kamu itu tuh langsung disambut oleh si seseorang ini? Ya nggak juga. Mungkin menolak juga tidak ya. Menolak juga tidak. Gitu. Tapi kemudian untuk meninggalkan orang ketiga itu dan hanya menjadikan kamu satu dan satu-satunya sebagai pasangan dia, juga mari lihat kayaknya masih belum. Nah seperti itu ya. Masih belum gitu loh. Iya, itikat baiknya kamu disambut ini sama dia, tapi masih sembari ngejalani dengan yang di sana. Mari lihat ya.
Mungkin memang dia butuh dikasih waktu lagi ya. Butuh dikasih waktu lagi untuk benar-benar menuntaskan affair-nya dia dengan wanita itu atau dengan pria itu. Gitu lah kalau Mari tangkap. Kalau kamu kuat bisa mempengaruhi si pasangan kamu ini, memang bisa ini tuntas. Maksudnya tereliminasi itu orang lain itu, orang ketiga itu, bisa. Gitu. Ya, bisa memang. Jadi kayak untuk di saat ini ya, memang daripada memilih untuk membuat dia merasa bersalah ya, lebih bagus, jika Mari boleh kasih saran, lebih bagus itu tuh bareng-bareng aja dengan dia. Bareng-bareng aja. Ambil juga, oke, dia mungkin secara kemanusiaan dia yang melakukan kesalahan. Tapi baiknya bareng-bareng dengan dia gitu ya, menyelesaikan kesalahannya dia itu, membereskan kesalahannya dia itu gitu loh. Ya. Di sana. Jadi memang perlu banget ini. Jaga kondisi dan keadaan, jaga-jaga lidah gitu ya. Nggak usah diajak-ajak dia tempur, perang gitu, nggak usah. Gitu. Lebih bagus manjakan dia, servis dia, gitu ya. Kasih nampak dia tawaran-tawaran bagaimana jika dia memilih untuk bersama dengan kamu. Lebih bagus ke sana dulu kamunya. Gitu loh. Ajak dia liburan, gitu ya. Sering-sering jalan bareng, gitu. Sering-sering ketawa ketiwi, bercanda, gitu ya. Bermesraan, romantis, gitu. Mendingan sering-sering kayak gitu. Daripada menghukum dia, membuat dia merasa bersalah. Karena kalau kamu membuat dia merasa bersalah, dia pasti akan lari, nggak mau bertanggung jawab dari bersalahnya dia itu, gitu ya. Jadi kayak ini tuh macam ngasih umpan makanan enak, kira-kiranya gitu ya. Kalau Mari boleh ini kan ya, analogikan, gitu loh. Daripada reward dan punishment ya, mendingan umpan dia, trigger dia, seperti itu ya. Apalagi karena di sini tuh Mari ngasih saran begini karena Mari lihat kamu masih mau dengan dianya, gitu loh. Kalau hanya gara-gara perasaan bersalah dianya ingin bersama dengan kamu, lebih memilih dengan kamu untuk di saat ini, sebentar ajanya itu, sebentar aja, gitu ya. Karena yang Mari lihat di sini tuh dia butuh, ini tuh kayak anak-anak nakalnya nih Mas Ian. Nampak Mari ya, perangnya anak-anak nakal, anak-anak iseng gitu loh gambarannya itu ya, anak-anak manja yang nunjukin nakal-nakalnya gitu, makanya nggak usah dimarahin gitu ya, nggak usah disewotin gitu. Justru pedulikan kenyamanannya dia. Pedulikan rasa bahagianya dia, rasa senangnya dia, rasa nyamannya dia. Mendingan begitu di sana ya. Jadi yang kayak ada istilah spiritual. Jangan sibuk mengejar kupu-kupu. Tapi tanamlah bunga. Ya, tanamlah bunga. Biar kupu-kupu itu datang. Nah, jadi itu sarannya dari Mari untuk kamu ya. Kasih dia gula-gula gitu loh, kasih dia gula-gula supaya dia betah gitu loh. Nah di sana ya, toh kalau untuk ngebahagiain dia secara otomatis kamu juga akan ikutan bahagia juga kok itu ya di situ. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tunjukin yang membuat kamu akhirnya jadi berkorban habis-habisan. Enggak kayak gitu juga, sebab itu energinya rendahnya itu gitu ya. Ketawain aja maksudnya Mari, ketawain aja perselingkuhannya dia seperti ini. Ketawain aja apapun yang udah pernah dia lakukan dalam hubungan kalian,
yang memungkinkan kamu mengalami sakit hati, kecewa, dan seterusnya, ketawain aja dulu. Gitu ya. Supaya kamu banyak energinya. Karena kalau marah-marah, sedih-sedih, kecewa-kecewa, habis energi kita itu. Coba aja lah. Tapi kalau kita ketawain, kita anggap ini tuh hanya semacam warna-warni relationship gitu ya. Nanti kita itu tuh jadi santai aja nyikapin keadaan yang kayak gini. Jadi kita punya banyak energi untuk menghadirkan rasa bahagia bagi diri sendiri, bagi dia, rasa tenang bagi diri sendiri, bagi dia, rasa gembira bagi diri sendiri dan bagi dia. Nah, seperti itu ya di sana. Karena ini tuh masih bisa kok dianya tertib lagi sama kamu. Masih bisa diusahain gitu. Tapi kalau kalian pacaran gitu ya, ya kalau kamu nggak mau seperti saran Mari tadi, yalah lagi pacaran juga kok, monggo aja cari yang lain. Namun ini tuh khusus ya, khusus pembacaannya Mari tujukan bagi kamu-kamu yang memang masih mau. Ini tuh energi orang masih mau, ini masih mau untuk bersama gitu. Maka itu sarannya Mari ya, daripada kamu pelet dia gitu ya. Repot kan, ngapain melet dia? Mendingan mahar untuk melet dia kamu pakai untuk kalian candlelight dinner yang romantis gitu ya. Mendingan untuk jalan-jalan kemana kayak liburan ya, kamu menikmati dia juga menikmati kan gitu. Mendingan ke sana gitu ya. Itu loh, dibawa tenang aja, dibawa santai aja keadaan yang kayak gini ya. Toh apa yang dia lakukan ini tuh ndak akan benar-benar menghancurkan relationship kalian kok gitu ya. Pikirkan aja dulu hal yang positif, jangan yang kayak kan sering itu tuh orang, sekali dia nyelingkuhin aku berarti bisa lagi dia tuh nyelingkuhin aku kali berikutnya, sementara hatimu tetap masih mau sama dia, kan jadi repot. Ada dua pemikiran yang bertolak belakang kan. Nah jadinya habis pemikiran, habis energi untuk pemikiran yang bertolak belakang itu tuh ya. Dan akhirnya nggak ada melakukan perubahan apapun dalam hal yang positif dalam relationship ini. Seringnya orang terjebak di situ tuh. Nah tapi semoga lah kalau di kamunya kamu tidak demikian ya. Fokus aja pada tujuan bahwa ingin bersama dengan dia. Gitu. Banyak kan tuh orang ingin bersama tapi takut akan gambaran-gambaran ilusi pemikiran sendiri. Sekali dia nyelingkuhin besok bakal nyelingkuhin gitu ya. Nanti ini membaik sebentar aku udah habis-habisan, nanti malah aku hanya dapat zongnya saja. Ya jangan gitu pemikirannya. Kalau mau ya jujur mau, tegas mau gitu loh, supaya terkumpul energinya kamu untuk membuat kemauannya kamu itu tuh terwujud nyata. Nah begitu ya Capricorn. Oke, baik. Lagian dia itu dengan yang di sana itu tuh hanya cari happy doang gitu. Hanya untuk nyari senang-senangnya aja di situ. Mari lihat belum ada keinginannya dia untuk memang mau serius sama pria itu atau sama wanita itu. Maka masih terbuka lebar ya, kemungkinan akan baik-baik saja berikutnya relationship kalian berdua ini gitu ya. Oke, baik. Jadi sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada siapa pembacaan ini disampaikan. Nah di sini koinnya udah berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial D, daun, E, emas, P, panda, L, ada lampu, K, kata, S, sayang, T, tali, M, manja, U, usia, J, jarak, H, hati, Y, yoyo, dan V, ada vitamin. Oke, masuk kita ke zodiak, hanya ada 2 di sini. Ada energi dari Pisces dan ada energi dari Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Capricorn yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.